Info A1, Nanik Yang, dari mantu konglomerat orang Chinese soal skenario Pilpres 2024. Catatan, Nanik Yang. Meski terlatih-tatih saya menulisnya dan tidak semua bisa saya tulis, semoga ini bisa menjadi pengetahuan, bahwa 2024 Pilpres dan Pileg masih milik oligarki, dan para pejabat penikmat kekuasaan yang ingin terus langgeng. Roda ban mobil saya baru memasuki wilayah Boyolali Jateng, waktu seorang mantu konglomerat bolak-balik tanya saya sampai di mana. Seolah dia tidak sabar membagi kebahagiaannya yang membuncah setelah Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP. Padahal beberapa bulan belakangan, sebelum Mega mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres, beberapa kali bertemu, saya lihat wajahnya masih masam, lantaran berbagai manuver dilakukan para oligarki dan lembaga survei belum menggoyahkan hati Bu Mega menetapkan Ganjar sebagai capresnya. Saya berkawan sangat lama dengan mantu konglomerat ini, bahkan sebelum jadi mantunya konglomerat, yaitu saat dia sekolah broadcast di Amerika. Kala itu sang camer, calon mertua, mau mengambil alih sebuah stasiun TV. Dia melihat saya sebagai orang media yang ulet dan mau membajak saya. Sayang TV tersebut keburu jatuh ke HT. Kembali ke laptop, akhirnya kaki saya mendarat di rumahnya yang entah rumahnya yang keberapa yang di Solo, karena rumahnya memang hampir ada di setiap kota besar. Saya disambut dengan gembira. Mbak Yuku minal aidin ya, maaf lahir batin pokoknya, ujarnya nyerocos dengan suara riang. Pilihan boleh beda tapi kami tetap hopeng, 2 kali pilpres selalu saya kalah dan dia suka membuli saya. Tapi saya gak mutung, marah itu yang membuat kawan saya ini respek pada saya, dan kita tetap bersahabat. Bakon iku koyok tentara pantang menyerah, Mbak Anda itu seperti tentara pantang menyerah, katanya kalau membuli saya, dan saya bergeming. Kami menikmati makan malam, berjam-jam, dan intinya dalam makan malam dia yakinkan saya PDIP bakal hat-trick sebagai partai pemenang pemilu, soalnya modalnya banyak, dan para konglomerat akan menggerakkan karyawan, buruh dan keluarganya untuk memilih PDIP. Dia juga bercerita para konglomerat dan para pejabat gak enak saya nyebutnya dan tentu berbahaya, akhirnya bisa bernafas lega. Setelah Ganjar ditunjuk Bu Mega dan merela para konglomerat, saya menyebutnya oligarki, berusaha keras bagaimana untuk bisa memenangkan Ganjar, seperti saat memenangkan Jokowi. Saya bertanya mengapa Bu Mega akhirnya nyerah pilih Ganjar. Saya gak bisa gamblang menulis ya di medsos, tapi intinya Bu Mega ditekan 3 orang dekatnya. Kalau tidak memilih Ganjar, maka Mbak Puan akan dihadang menjadi ketum PDIP. Jadi, Mbak Puan jadi ketum PDIP. Yap, Ibu mau pencalonan Mbak Puan sebagai ketum PDIP mulus seperti saat SBY mewariskan partainya ke AHY, kata teman saya. Jadi di PDIP sendiri, memang terbelah 2, yaitu barisan pendukung Ganjar dan barisan pendukung Mbak Puan. Barisan pendukung Ganjar lebih solid karena dimotori orang dekat Bu Mega sendiri dan sangat berpengaruh. Kemudian ada skenario baru dari para oligarki, Ganjar gak jadi dipasangkan dengan Erick Thohir, karena disadari oleh para konglomerat suara Islam masih jadi penentu, kalau pasangannya Ganjar Erick maka tidak akan membawa suara Islam, maka Sandi Uno pilihan tepat. Sandi dianggap bisa menambang suara Prabowo dan Anies, itu sebabnya diatur oleh oligarki dan kingmaker, agar Sandi meninggalkan Gerindra dan bergabung ke Partai Islam. Apalagi Sandi selama ini memang set besar di antara para oligarki. Lakan Erick separuh darahnya China. Kenapa nggak kalian pertimbangkan? Politik itu aslinya gak ada urusan ras, tapi bagaimana kami bisa tetap menguasai seperti selama ini, jawabnya singkat. Saya nanya Pak Prabowo, teman saya tertawa-tawa, susah Mbak Yu, Prabowo itu buat kami orang Chinese masih menakutkan dan kartu mati. Dia darahnya terlanjur merah putih susah diubah. Dia akan pura-pura baik sama kami, tapi nanti kami akan dilibas. Saat jiwa patriotismenya muncul, katanya sambil menyebut yang saya juga gak bisa tulis di medsos karena sensitif. Intinya oligarki tidak mau sampai kapanpun Prabowo jadi presiden, kepentingan politik besar mereka dan kepentingan bisnis mereka akan berantakan kalau sampai Prabowo menjadi presiden. Mereka juga tidak suka dengan keluarga Pak Prabowo yang dianggap akan merepotkan bisnis mereka, karena lebih berkawan dengan Barat, Amerika tepatnya. Lalu Anies, sebetulnya tidak terlalu bermasalah buat mereka, karena buktinya Anies bisa bermain dengan para pemilik proyek reklamasi, di mana reklamasi itu sekarang menjadi lambang kebanggaan para oligarki, karena bisa membuat kawasan pecinan baru yang lebih luas.
Hanya mereka tidak suka dengan Islam garis keras yang mendukung Anies, dan juga kroni JK dan Surya Paloh. Lalu bagaimana untuk bisa memenangkan Ganjar Sandi? Maka akan dibuat hanya 2 pasang saja yang masuk arena pertarungan Pilpres, yaitu Ganjar Sandi vs Prabowo Airlangga. Mengapa bukan Prabowo vs Imin? Karena Cak Imin masih terlalu kuat untuk menarik masa Nu, jadi Prabowo harus dipasangkan dengan yang paling lemah yaitu Airlangga Hartarto. Cak Imin akan ditekan pakai kardus durian, kasus korupsi di KPK Red. Dengan Ganjar Sandi vs Prabowo Airlangga, nanti akan dibuat kampanye orang-orang muda melawan orang-orang tua. Dah selesai itu mbak, 70% pemilih kita orang muda, katanya enteng. Meski sebetulnya hampir semua makanan yang saya makan mau keluar, saya tahan dengan sekuat tenaga untuk tidak muntah. Saya marah, dan semua campur aduk jadi satu. Tapi saya tidak berdaya, dan saya hanya manggut-manggut. Jadi biar gak kalahnya hat-trick, Mbak Deyang ikut kita aja, bujuknya sambil terbahak. Jarum jam menunjukkan hampir pukul 23, saya pamit dan menyalaminya sambil mengatakan, 2 kali doa saya memang belum dikabulkan Allah SWT, kasih kesempatan saya untuk berdoa lagi. Semoga keajaiban seperti kasus Sambo terjadi pada Pilpres 2024, meski demikian terima kasih untuk tawarannya bergabung, akan saya pikirkan, kata saya sambil pamitan pulang. TV Riau Bangkit.